Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kami pada pagi ini di dalam rangka memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 224. Kidung Jemaat 224, kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema, suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Buana langit pun di bawah kuasa-Nya, kunci neraka diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa memohon agar hati pikiran kita dibukakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucapkan puji syukur terima kasih Tuhan telah mengiringi perjalanan kami hingga tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman yang telah Tuhan tebar pada pagi ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan buka hati pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar yang akan menguraikan firman pada pagi hari ini, kami mohon kiranya Roh Kudus berkarya sehingga apa yang beliau sampaikan semuanya hanya karya Tuhan, bukan karya daging. Demikian doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kami ulangi, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,
sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari raya bagi umat Kristen, bagi orang-orang percaya, yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan dirayakan memang ada tujuan yang sangat penting. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Yesus kembali ke asalnya, yaitu di rumah Bapa di sorga. Ini sangat penting bagi iman Kristen dan bagi kita para orang-orang percaya, karena memang benar-benar menunjukkan dari mana Tuhan Yesus itu datang dan sekarang Dia naik kembali ke tempatnya semula, yaitu di sorga. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, disebutkan ada 2 hal. Yang pertama, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Itu berarti bahwa ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia dan kembali ke surga, orang-orang percaya tidak perlu khawatir karena mereka ada yang memimpinnya, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan ini disebutkan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, khususnya ayat 5 saya bacakan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi Roh Kudus akan datang. Nah, nanti akan kita peringati dalam bentuk peristiwa Pentakosta. Nah, tetapi saat ini Yesus baru menjanjikan penggantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji tentang Roh Kudus itu menjadi pegangan, menjadi harapan, menjadi penghiburan bagi seluruh umat percaya, termasuk kita semuanya. Di dalam menjalani hidup sepeninggal Tuhan Yesus, memang para murid mengalami kebingungan, tetapi untuk mengatasi kebingungan itulah Tuhan Yesus menjanjikan penggantinya, yaitu Roh Kudus. Nah, pada zaman sekarang kita memang tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi kita hidup di zaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tetap berkarya mulai peristiwa Pentakosta sampai sekarang. Bahkan sampai nanti
Roh Kudus tetap akan berkarya. Ini menjadi jaminan bagi kita semua supaya di dalam menghadapi hidup kita, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi segala tantangan bahkan ancaman sekalipun, tidak perlu khawatir karena ada pemimpin yang sejati, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membimbing, menolong, memampukan kita, bahkan mengingatkan kita tentang apa saja yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi melalui Roh Kudus setiap orang percaya akan dipimpin. Oleh karena itu kalau di sini disebut dibaptis dengan Roh Kudus, berarti ini masuk di dalam persekutuan orang-orang kudus. Dibaptis dalam Roh Kudus berarti dia ikut merasakan pimpinan Roh Kudus. Dan untuk itu setiap orang yang percaya harus mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan hatinya supaya pantas, layak untuk didatangi Roh Kudus sehingga hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dengan dibaptis dengan Roh Kudus, maka setiap orang akan menerima Roh Kudus, setiap orang hidupnya akan dipimpin, setiap orang hidupnya akan dibimbing, dituntun supaya tetap berada di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 11 itu peristiwa tentang terangkatnya Yesus ke sorga. Nah, terangkatnya Yesus ke sorga, Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus peristiwa yang penting, maka dirayakanlah hari ini. Kenapa? Supaya murid-murid tidak tergantung terus kepada Tuhan Yesus, supaya murid-murid bisa menjadi lebih dewasa di dalam imannya, lebih kuat menghadapi segala tantangan hidupnya. Nah, supaya tidak hanya sidik-sidik sambat, sidik-sidik minta tolong Tuhan, sedikit-sedikit minta tolong di kapan dewasanya, kapan tumbuhnya imannya, kalau sedikit-sedikit selalu minta tolong kepada Tuhan. Tapi inilah bagaikan anak ayam yang disapih oleh induknya. Dia harus berdiri sendiri, dia harus hidup sendiri, dia harus mandiri dan melakukan segala sesuatu dengan kemampuan yang dimiliki dan yang sesuai dengan ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk lebih mandiri, maka Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid kembali ke sorga. Bagi kita semua, gereja dan orang percaya yang ada sekarang ini, memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus itu juga berarti memperingati bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang percaya, kepada gereja-gereja yang ada ini untuk lebih dewasa, untuk lebih mandiri, untuk lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas pelayanannya, dan supaya menumbuhkan imannya semakin dewasa, sehingga hidupnya semakin percaya, semakin berkenan di hadapan Tuhan, pelayanannya semakin tulus, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sangat penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk melatih kita semua, sehingga iman kita menjadi tangguh. Kita bisa mandiri, bahkan bisa menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu disebutkan di sini ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi peristiwa ini memberikan harapan bahwa Tuhan juga akan datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, membangun iman kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama, meningkatkan mutu hidup supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus dan Tuhan berjanji akan datang kembali. Nah, kita menunggu kedatangannya yang kedua. Tuhan menugaskan kita untuk bersaksi.
dan melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini tadi mengajak kita untuk lebih giat di dalam pelayanan, untuk lebih giat di dalam bersaksi, untuk lebih giat di dalam menceritakan kabar sukacita ini kepada dunia. Sementara gerakan ke dalam adalah membangun kedewasaan iman. Karena Roh Kudus tetap setia mendampingi umatnya. Roh Kudus tetap akan menuntun, membimbing, bahkan mengarahkan hidup kita supaya tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, dua hal ini, Roh Kudus tetap berkarya. Yang kedua, bahwa Tuhan meninggalkan kita supaya kita lebih mandiri, lebih dewasa. Tidak seperti anak kecil yang selalu minta tolong, yang selalu minta diutamakan, minta diperhatikan, minta diistimewakan. Tetapi biarlah kita boleh bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh iman kita, sehingga melalui hidup kita dengan iman yang tangguh, kita akan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, hari raya ini bukan hanya sekedar hari raya, tapi biarlah kita merayakan secara pribadi, kita hidup kita, bahkan hati kita boleh bersukacita, karena memang Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari sorga. Buktinya dia naik ke sorga, artinya dia kembali ke tempat asalnya. Nah, peristiwa inilah yang perlu selalu kita renungkan, supaya kita yang sudah merasakan karya Tuhan, karya pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang luar biasa, kita jangan hanya berleha-leha, kita jangan hanya bersenang-senang, santai-santai, tapi mari, karena Tuhan akan datang dan waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang sudah ditugaskan Tuhan kepada kita. Kenaikan Tuhan Yesus harusnya membawa semangat kita, meyakinkan iman kita bahwa Yesus betul-betul Tuhan yang berasal dari sorga. Dengan demikian, peristiwa kenaikan akan membawa kita untuk lebih yakin, lebih percaya, dan pada akhirnya kita lebih sungguh untuk mengikut Tuhan, lebih sungguh untuk melayani Tuhan, lebih taat dan setia melakukan semua kehendak Tuhan. Selamat Hari Raya Kenaikan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mensyukuri karya Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Syukur hanya satu kali saja, satu amplop. Ya, persembahan syukur. Bersama itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua.
surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri doa ke Bapa kami yang dinyanyikan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Hal ini berarti Tuhan mencukupi kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu apa yang sudah Tuhan firmankan, kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan sehingga semua firman-Mu ini boleh kami simpan di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh ada di dalam hidup kami, boleh tumbuh berkembang di dalam hidup kami, seiring pertumbuhan perkembangan iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mensyukuri karya Tuhan, sehingga kami boleh semakin yakin bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang menjadi panutan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh semakin diyakinkan, iman kami boleh semakin dimantapkan, sehingga iman kami semakin mantap tumbuh menjadi dewasa, menjadi iman yang tangguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya, kami percaya Tuhan tetap setia menyertai mereka. Tuhan tetap berkenan memberkati, melindungi dan memberikan kekuatan iman. Sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keberadaan hidup kami masing-masing. Kami menyadari bahwa hidup kami di hadapan Tuhan masih belum sempurna. Karena kami sering menjalani hidup hanya menuruti keinginan daging, sehingga kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada saat ini Tuhan kami datang membawa ketidaksempurnaan kami datang membawa dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Kau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu serta memperbarui dengan karya Roh Kudus. Supaya dengan demikian kehidupan kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Kami menyerahkan segala rencana kegiatan di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini. Kami yang sudah mempersiapkan dalam PKT, namun karena keadaan pandemi Corona, kami percaya Tuhan yang akan membimbing kami, sehingga kami boleh tetap melayani dalam bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan situasi yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, juga untuk para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap melindungi, memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya sebagai pemimpin negara ini. Baik mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, mereka boleh menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki demi kepentingan masyarakat semuanya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya supaya gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan
Semua persembahan kami serahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat ini kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan memakai hidup kami sehingga dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami dan apapun yang kami lakukan, semuanya ini boleh menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan dan kasih Tuhan semakin tercurah dirasakan oleh saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah ini, kita kembali ke tempat kita masing-masing, menjalani hidup kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jalani hidup kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing, memimpin, memampukan kita, sehingga kita mampu melewati segala pergumulan kita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.